pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun, dan sebagainya itu ya. Tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini serius. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Monumen akal sehat, monumen akal sehat. Mahfud MD kemplang habis Arteria Dahlan di depan publik. Kisah diawali ketika Menko Polhukam Mahfud MD membocorkan ada pergerakan uang yang mencurigakan senilai 300 triliun lebih di Kementerian Keuangan, yakni di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Komisi 3 DPR mempertanyakan ihwal polemik transaksi mencurigakan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK dan diserahkan ke Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Anggota Komisi 3, Arteria Dahlan mengatakan laporan PPATK tidak boleh diumumkan ke publik karena ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan. Meski tak menyebut nama, tapi jelas peringatan ini ditujukan kepada Mahfud MD. Menanggapi pernyataan Arteria Dahlan, Mahfud MD menyatakan dirinya tidak melakukan pelanggaran karena tidak membocorkan hal yang dilarang terkait laporan PPATK. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun, dan sebagainya itu ya. Tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu, Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh Demarte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite, kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Dengan ini, Mahfud MD meminta Arteria Dahlan jangan sok keras, justru dialah yang bisa terkena pidana karena mencoba menghalangi penyelidikan. Aduh, keringat dingin gak tuh, bos? Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini serius. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Juandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama.